Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengalami perubahan besar dalam sejarahnya. Bahkan bukan ajarannya, melainkan penampilan kesejarahan itu sendiri. Meliputi kelembagaannya. Mula-mula seorang nabi membawa risalah atau pesan agama bertumpu pada tauhid bernama Nabi Muhammad SAW, memimpin masyarakat muslim pertama, lalu 4 pengganti atau khalifah meneruskan kepemimpinannya berturut-turut. Pergolakan hebat akhirnya berujung pada sistem pemerintahan monarki. Begitu banyak perkembangan terjadi. Sekarang ada sekian republik dan sekian kerajaan mengajukan klaim sebagai negara Islam. Ironisnya, dengan ideologi politik yang bukan saja saling berbeda, melainkan saling bertentangan dan masing-masing menyatakan diri sebagai ideologi Islam. Kalau di bidang politik terjadi pemekaran serba beragam, walau sangat sporadis seperti itu, apalagi di bidang-bidang lain. Hukum agama masa awal Islam kemudian berkembang menjadi fikih, jurisprudensi, karya krop ulama pejabat pemerintah, qadhi, mufti, dan hakim. Dan ulama non-korpri, kekayaan sangat beragam itu lalu disistemasikan ke dalam beberapa buah madhab fikih, masing-masing dengan metodologi dan pemikiran hukum legal teori tersendiri. Terkemudian lagi muncul pula deretan pembaruan yang radikal, setengah radikal, dan sama sekali tidak radikal. Pembaruan demi pembaruan dilancarkan, semuanya mengajukan klaim memperbaiki fikih dan menegakkan hukum agama yang sebenarnya, dinamakan syariah. Padahal kaum pengikut fikih dari berbagai mazhab itu juga menamai anutan mereka sebagai syariah. Kalau di bidang politik termasuk doktrin kenegaraan dan hukum saja sudah begitu balau keadaannya. Walaupun di bidang-bidang lain, pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan seterusnya, tampak sepintas lalu bahwa kaum muslimin terlibat dalam sengketa di semua aspek kehidupan tanpa terputus-putus, dan ini lalu dijadikan kambing hitam atas melemahnya posisi dan kekuatan masyarakat Islam. Dengan sendirinya lalu muncul kedambaan akan pemulihan posisi dan kekuatan melalui pencarian paham yang menyatu dalam Islam mengenai seluruh aspek kehidupan, dibantu oleh komunikasi semakin lancar antara bangsa-bangsa muslim semenjak abad yang lalu, dan kekuatan petrodolar negara-negara Arab kaya minyak. Kebutuhan akan penyatuan pandangan itu akhirnya menampilkan diri dalam kecenderungan sangat kuat untuk menyeragamkan pandangan. Tampillah dengan demikian sosok tubuh baru, formalisme Islam, masjid beratap genteng yang syarat dengan simbolisasi lokalnya sendiri, negeri kita, dituntut untuk dikubahkan budaya Wali Songo yang serba Jawa, Saudati Aceh, Tabut Pariawan, didesak ke pinggiran oleh kasidah berbahasa Arab dan juga MTQ yang berbahasa Arab. Bahkan ikat kepala lokal udeng atau ikat di Jawa harus mengalah kepada sorban merah putih model Yasir Arafat. Begitu juga hukum agama harus diseragamkan dan diformalkan
harus ada sumber pengambilan formalnya Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal dahulu cukup dengan apa kata kiai. Pandangan kenegaraan dan ideologi politik tidak kalah dituntut harus universal. Yang benar hanyalah paham Sayyid Qutb Abul A'la Al-Maududi. Nah, atau Khomeini. Pendapat lain yang syarat dengan latar belakang lokal masing-masing mutlak dinyatakan salah. Lalu, dalam keadaan demikian, tidakkah kehidupan kaum muslimin tercabut dari akar-akar budaya lokalnya? Tidakkah ia terlepas dari kerangka kesejarahan masing-masing tempat? Di Mesir, Suriah, Irak, dan Aljazair, Islam dibuat menentang nasionalisme Arab yang juga masing-masing bersimpang siur warna ideologinya. Di India, ia menolak wewenang mayoritas penduduk yang beragama Hindu untuk menentukan bentuk negara yang diambil. Di Arab Saudi bahkan menumpas keinginan membaca buku-buku filsafat dan melarang penyimaan literatur tentang sosialisme. Di negeri kita, sayup-sayup sudah terdengar untuk menghadapkan Islam dengan Pancasila secara konfrontatif, yang sama bodohnya dengan upaya sementara pihak untuk menghadapkan Pancasila dengan Islam. Anehkah kalau terbetik di hati adanya keinginan sederhana bagaimana melestarikan akar budaya-budaya lokal yang telah memiliki Islam di negeri ini, ketika orang-orang Kristen meninggalkan pola gereja katedral serba gotik di kota-kota besar dan gereja kota kecil model Eropa dan mencoba menggali arsitektur asli kita sebagai pola baru bangunan gereja. Layakkah kaum muslimin lalu berubah model Timur Tengah dan India ketika ekspresi kerohanian umat Hindu menemukan vitalitasnya pada gending tradisional? Bali, dapatkah kaum muslimin berkasidah Arab dan melupakan pujian berbahasa lokal tiap akan melakukan sembahyang? Juga mengapa harus menggunakan kata sholat kalau kata sembahyang juga tidak kalah benarnya? Mengapa harus dimusolakan kalau dahulu toh cukup langgar atau surau? Belum lagi ulang tahun yang baru terasa sreg. Lalu kalau dijadikan milad, dahulu tuan guru atau kiai, sekarang harus ustadz dan syekh. Baru terasa berwibawa. Bukankah ini pertanda Islam tercabut dari lokalitas yang semula mendukung kehadirannya di belahan bumi ini? Kesemuanya kenyataan di atas membawakan tuntutan untuk membalik arus perjalanan Islam di negeri kita dari formalisme berbentuk Arabisasi total menjadi kesadaran akan perlunya dipupuk kembali akar-akar budaya lokal dan kerangka kesejarahan kita sendiri dalam mengembangkan kehidupan beragama Islam di negeri ini. Penulis menggunakan istilah pribumisasi Islam karena kesulitan mencari kata lain. Domestikasi Islam terasa berbau politik, yaitu penjinakan sikap dan pengabdian pendirian. Yang dipribumikan adalah manifestasi kehidupan Islam belaka, bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan. Formalnya tidak diperlukan Quran Batak dan hadis Jawa. Islam tetap Islam di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan bentuk luarnya. Salahkah kalau Islam dipribumikan sebagai manifestasi kehidupan? Ini tulisan Gus Dur, dicatat pada tahun 1983.
Ini luar biasa. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.